Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Perempuan yang memonopoli treadmill meneriaki aku ketika aku memintanya untuk pergi. Aku dulu bekerja di gym ini di sebuah kota kecil, dan suatu hari itu cukup ramai. Aku sedang berjalan di sekitar gym ketika seorang pria berjalan ke arahku dan mengatakan kepada aku bahwa wanita yang menggunakan treadmill telah menggunakannya selama lebih dari 1 jam. Gym memiliki batas waktu 45 menit. Aku berjalan ke arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa ada batas 45 menit dan ada orang lain yang ingin menggunakan treadmill. Karena kami hanya punya satu. Dia, sampah. Aku pelanggan yang membayar. Aku harus bisa menggunakan peralatan selama yang aku inginkan. Aku, iya bu, tapi ada orang lain yang mau pakai treadmill. Dia, aku tidak pindah. Aku membayar harga penuh. Aku, orang lain juga melakukannya. Dia, sekarang kamu dengarkan di sini, idiot. Kamu tahu siapa aku? Aku istri pemilik gym. Aku, pemiliknya belum menikah. Mendengar itu, dia menjadi sangat marah dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Cerita kedua. Seorang pria Rusia mengeluh tentang kebijakan masker. Jadi, begini ceritanya. Aku bekerja di toko Ghetto Sporting Good. Jadi bukan hal yang aneh jika ada orang yang tidak jelas di sana yang menyebabkan masalah dan mencuri. Aku memiliki beberapa manajer yang berbeda. Tetapi yang aku bicarakan dalam cerita ini akan kupanggil Phil. Phil sebenarnya adalah pria yang sangat baik. Aku suka mengobrol dengannya saat kami bisa. Selama cerita ini aku berkeliling toko menimbun beberapa barang di sekitar tempat itu dan berakhir di depan toko tempat konter kasir dan konter amunisi berada. Aku mulai mendengarkan manajer meninggikan suaranya, menyuruh seorang pria kurus tinggi berambut pendek dengan aksen Rusia untuk keluar dari tokonya. Phil mengatakan hal seperti, "Kamu tidak akan berbicara dengan aku seperti itu. Keluar dari toko." Dan, "Pergi keluar dari sini." Pria yang dia coba keluar dari toko bergumam dan bergumam sambil perlahan didorong kembali ke pintu. Pria itu mulai menggunakan beberapa bahasa kotor terhadap Phil dan menanyakan siapa namanya meskipun kartu namanya tergantung di lehernya. Manajer mengeluarkan orang itu dari toko dan kembali ke kantor untuk melakukan apa? Aku tidak yakin. Aku menoleh ke beberapa rekan kerja dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata ketika manajer datang untuk membantu pria itu, dia meminta pria itu untuk memakai masker. Pria itu akhirnya menyebut Phil seorang Nazi. Hanya untuk memintanya memakai masker di toko. Pria tanpa masker itu benar-benar mendesis karena ini sehingga menghasilkan situasi yang aku tangkap. Sekitar 20-30 menit berlalu, dan manajer keluar dari kantor, sementara aku berurusan dengan beberapa produk pakaian. Aku bertanya apakah dia baik-baik saja setelah semua itu, dan dia berkata, "Akan kutunjukkan, lihat ini." Aku bergegas ke komputer tempat dia menuju ke situs web toko, dan menarik ulasan untuk toko tersebut. Pria yang Phil telah keluarkan dari toko, dan memberikan bintang 1 dengan ulasan yang tidak masuk akal. Ternyata semua ulasan orang ini adalah ulasan negatif 1 bintang. Tidak ada satu poin positif pun. Cerita ketiga. Karen memberitahu aku bahwa pakaian di toko jelek dan seperti pelacur. Jadi beberapa tahun yang lalu, pra-pandemi, aku bekerja di cabang retail populer di Inggris. Toko itu seperti milik Claire yang lebih dewasa. Tokonya kecil, diantah-berantah, tetapi kami memiliki pelanggan tetap kami. Dan di antara pelanggan tetap adalah Nyonya A, Karen kami. Nyonya A memiliki mulut dan temperamen yang buruk. Dia salah satu wanita kelas atas dan membawa mainan anak laki-laki baru ke toko setiap minggu. Dia membuat beberapa gadis kita menangis dan bersembunyi di belakang rumah. Aku sendiri di sisi lain, aku selalu menyukainya ketika dia masuk. Karena aku dan manajer manapun yang sedang shift akan selalu mengoceh sedikit setelah dia pergi karena dia hanyalah masalah kecil. Dia telah datang ke toko bertahun-tahun sebelum aku, dan manajer akan memberitahu aku apa yang harus mereka hadapi dan waktu mereka mengusirnya. Suatu hari tertentu pada shift hari Minggu, dia masuk, kami mendapatkan diskon 60%. Dia selalu muncul setiap kali ada obral. Tentu saja, aku di depan toko melakukan basa-basi dan menyapa dan menawarkan bantuan. Dia menatapku dari atas ke bawah dan hanya menunduk menggeleng-gelengkan kepalanya. Nyonya A mendahului untuk mengikuti aku di sekitar toko saat aku melakukan pemeriksaan stok dan memasang anting-anting di papan perhiasan. Dia mendahului untuk memulai mengangkat produk seperti pita rambut dan shawl, mendorongnya ke wajahku.
memberitahu aku betapa buruknya desain mereka, betapa norak dan tidak berwarna. Aku hanya mengatakan, "Maaf, kamu merasa seperti itu, Nyonya, tetapi tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku khawatir." Dia mencemooh ini dan berkata, "Ya, tidak banyak yang bisa dilakukan atau bagus untuk kamu anak-anak." Betapa menawannya dari Nyonya A. Apa yang menghancurkan aku dan membuat aku tertawa terbahak-bahak adalah ketika dia terengah-engah seperti seorang membunuh anjing, mengangkat tas jinjing kulit krem dan berteriak keras di toko. Ya ampun, ini adalah sesuatu yang akan dibawa pelacur. Bersama mereka ini menjijikkan. Manajer mengambil alih situasi, karena dia sekarang telah menarik perhatian pelanggan lain dengan anak-anak di sisi mereka. Manajer memberi peringatan kepada Nyonya A untuk berhati-hati dengan anak-anak di toko. 15 menit kemudian, aku berada di kasir. Menebak siapa yang datang ke kasir dengan tas pelacur dan syal serta ikat kepala yang tidak menyenangkan. Tentu saja kekasih kita Nyonya A, yang memiliki sikap dengan aku sepanjang waktu. Segera setelah aku menyerahkan barang-barang kepadanya dan berkata, "Semoga harimu menyenangkan," dia mengambil barang-barang itu dari tanganku dan berjalan keluar dari toko. Tentu saja aku dan manajer sangat senang menceritakan kisah ini kepada gadis-gadis berikutnya yang sedang bekerja. "Nyonya A, kamu selalu menjadi sumber hiburan yang hebat bagi kami. Terima kasih telah memberikan tawa kepada kita." Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.